Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas clue kematian Kid di Perang Wano Kuni dari beberapa petunjuk yang telah diberikan oleh Oda Sensei. One Piece chapter 1014 lalu memang berlangsung dengan menghadirkan sebuah kesedihan bagi aliansi Luffy, dan memang diakui mereka sedang dalam terpuruk. Bagaimana tidak, dimulai dari Zoro yang harus diperban dan dibawa oleh Sanji setelah ia mengeluarkan jurus pamungkasnya yaitu teknik Asura. Kemudian Luffy yang digadang-gadangkan akan mampu menghadirkan pertarungan yang epik karena beberapa kali ia mampu menghajar Kaido. Dan rupanya untuk kesekian kalinya Luffy harus tumbang, bahkan sampai terlempar ke laut. Memang wujud hybrid Kaido untuk saat ini terlalu kuat dan mustahil bertarung one by one dengan Kaido. Kemudian Akazen dibuat kocar-kacir dan satu persatu dibuat tumbang, bahkan bisa saja mereka mati. Dimulai dari Asura Doji yang rela melindungi rekan-rekannya dari bom yang dibuat oleh Kanjuro lewat Oden palsu yang ia ciptakan. Kemudian aksi biadab Kanjuro kembali berulah dengan membunuh Kiku, hingga pada akhirnya panggung sandiwara Kanjuro berakhir di tangan Kinemon. Nah, dikira semua telah berakhir, ternyata bahaya yang lebih besar harus dihadapi Kinemon dan Momonosuke, yaitu kemunculan Kaido yang menyebabkan Kinemon harus menyusul Kiku setelah dihajar Kaido dengan Kadabonya. Dengan deretan kekalahan para aliansi Luffy ini dibilang cukup wajar, karena perang yang dihadapi mereka menurut Oda Sensei akan lebih epik dari Marineford, walaupun untuk saat ini belum begitu tampak. Nah, di pembahasan kali ini Oda Sensei sepertinya memberi petunjuk jika salah satu supernova akan ada yang mati, yaitu Kid. Bagaimana bisa? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Seperti biasanya, Oda Sensei lagi-lagi menggunakan permintaan pembaca sebagian besar untuk menggambar sampul manga One Piece yang kebanyakan Oda Sensei menyisipkan sedikit clue kepada kita akan kejadian di chapter mendatang. Kali ini juga sama di One Piece chapter 1012 lalu. Seorang fan One Piece dengan nama Pena Atsuki meminta Oda Sensei untuk menggambar Kid yang keasikan membuat robot burung dari besi rongsokan sampai tidak sadar kalau kepalanya sendiri sudah menjadi sarang burung. Sekilas sampul ini tidak ada bedanya dengan sampul-sampul lainnya. Tapi sadarkah nakama, ada petunjuk kematian Kid di masa depan yang besar kemungkinan di perang Wano Kuni ini. Nah, jika nakama perhatikan pada baju yang dikenakan Kid terdapat tulisan 3D dan angka 99%. Huruf kanji yang ada di belakang 3D tersebut dibaca Ki, yang artinya jalur atau lintasan. Sementara huruf 3 di situ bisa dibaca San dalam bahasa Jepang. Dengan kata lain, 3D Ki dalam baju Kid bisa dibaca Sandiki, yang kalau dibalik, kita bisa membacanya sebagai Kid San. Imbuhan San ini sendiri biasanya digunakan untuk memanggil nama orang lain, mirip seperti imbuhan Kun atau Chan. Nah, lalu apa makna dari angka 99%? Tepat di bawah 3D pada pakaian Kid ini. Jika nakama ingat akan ramalan Hawkins pada One Piece chapter 990 lalu, sebelum Distrek ketahuan sebagai pengkhianat, dulu Hawkins sempat meramal kemungkinan seseorang untuk bertahan hidup sampai esok hari adalah sebanyak 1%. Hal inilah yang kemudian sempat menjadi pertanyaan besar bagi para fan One Piece. Siapa sosok yang dimaksud oleh Hawkins tersebut? Berbagai spekulasi mengenai sosok tersebut pun kemudian muncul, dan ada dua orang yang sempat diprediksikan adalah sosok yang dimaksud. Yang pertama adalah Distrek. Secara jelas di One Piece chapter 990 kemarin kita diperlihatkan bahwa nyawa Distrek berada dalam bahaya besar setelah Wushu dan Queen dan bahkan Basil Hawkins mengetahui tentang apa yang dia lakukan terhadap Law. Drake kemudian sempat terjebak di antara aliansi Luffy dan pasukan Kaido, namun keberuntungan masih berpihak kepadanya karena Luffy percaya terhadap Drake yang menawarkan bantuan untuk mengalahkan Queen dan memintanya untuk menerima menjadi bagian dari aliansi.
Nah, lalu sosok yang kedua adalah Monkey D. Luffy. Tapi, Luffy kami yakin bukanlah orang yang dimaksud oleh Hawkins. Nah, lalu apakah mungkin Oda Sensei ingin menunjukkan bahwa orang yang diramal oleh Hawkins adalah Kid dengan tulisan angka 99% di kaos miliknya? Jika melihat Oda Sensei menulis plesetan nama Kid dengan membalik Kid-san menjadi Sandiki, bisa jadi angka 99% juga dimaksud untuk dibaca terbalik. Kebalikan dari 99% adalah 1%, maka bisa jadi 1% yang dimaksud ini memang berhubungan dengan ramalan Hawkins pada One Piece chapter 990 lalu. Hampir semua meyakini bahwa lawan Kid di Onigashima adalah Big Mom. Jika melihat alur manga One Piece sejauh ini, tentunya tak sedikit juga yang memprediksikan bahwa akan ada karakter yang tewas di Onigashima ini, seperti di One Piece chapter 1014 lalu. Kiku, Tanjiro, dan Kinemon diprediksikan memang telah mati, dan banyak rumor yang beredar pula jika Chopper juga diperkirakan akan mati, walaupun kami berpendapat hal itu kecil kemungkinan terjadi. Lalu bagaimana dengan Kid sendiri? Jika kita lihat sepanjang perang Wano, Kid terlihat begitu ngotot untuk bertarung melawan Kaido dan juga Big Mom. Walaupun pada akhirnya ia memilih untuk bertarung melawan Big Mom sendiri karena Killer sedang sibuk untuk melawan Hawkins. Pertarungan Kid yang begitu ambisius melawan Big Mom bisa membuat dia dihajar habis-habisan oleh Big Mom yang merupakan seorang Yonko yang tentu secara kekuatan tidak diragukan lagi. Belum lagi kekuatan Big Mom yang kadang dilupakan, yaitu kekuatan untuk mengambil daya hidup seseorang yang ketakutan pada dirinya. Bukan tak mungkin Kid jadi korban dalam pertempuran melawan aliansi Big Mom dan Kaido yang disebut-sebut sebagai aliansi bajak laut terkuat di dunia saat ini. Tapi perlu diingat, jika Kid mati dalam waktu dekat tentu cerita tidak akan begitu menarik, dan kami prediksikan Kid bisa saja mati saat pertempuran sudah memasuki perang puncak atau bahkan akhir dari pertempuran. Karena untuk saat ini perang di Wano Kuni masih permulaan. Mengingat Luffy dan beberapa aliansi dibuat tumbang, maka cerita One Piece selanjutnya bisa saja Luffy beserta aliansi akan bangkit lagi untuk memulai peperangan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi pertarungan-pertarungan yang terpencar-pencar, tapi akan berkumpul di suatu tempat hingga terciptalah sebuah pertempuran yang melebihi perang Marineford. Nah, kira-kira menurut Nakama, selain Kid yang diprediksikan akan mati, mana lagi aliansi Luffy yang berpotensi juga akan gugur di akhir perang Wano Kuni yang dahsyat nantinya? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.